Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rianti, NIM 2518245. Saya guru Madrasah Tsanawiyah Darul Dawah Wal Isra Tirta Kencana, Makarti Jaya, sekaligus mahasiswa dalam jabatan Beks 3 pada Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025. Pada video ini saya akan membawa materi tentang teks cerita pendek. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Seperti apa videonya pembelajaran ini? Silakan simak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang atau selamat pagi nih? Iya, mana masih semangat? Lesu sekali. Mana semangatnya? Yes. Aku bisa. Kurang semangat. Mana semangatnya? Yes, aku bisa. Iya, kita silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih semangat lagi. Ya, Tama? Kita bisa jadi yang lebih baik. Nah, untuk kelanjutan materi kita sebelumnya, Ibu tanya dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti semuanya sehat, bisa belajar bersama dengan Ibu. Materi hari ini kita tentang cerpen. Ada yang tahu apa cerpen? Cerita pendek. Iya, cerpen itu cerita pendek, di mana ada faktor-faktor, ada dua faktor yang membangun sebuah cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, keluarkan bukunya dulu, jadi nanti sebelum Ibu menjelaskan, sembari kamu mencatat apa-apa saja yang perlu dicatat. Tadi cerpen ada dua unsur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur dari dalam. Apa saja? Bisa berupa tema, tokoh, alur, gaya bahasa, dan sudut pandang maupun amanat. Itu unsur yang membangun dalam. Sementara kalau unsur yang di luar bisa berupa si pengarangnya. Bagi pengarang, asal muasal si pengarangnya itu sebagai penunjang membuat suatu cerpen. Bisa dia asal muasal dari masyarakat mana, orang mana, biodatanya itu akan menjadi penunjang di mana membuat suatu cerpen yang mempengaruhi bentuk cerpen itu sendiri. Seperti itu. Kalau namanya cerpen itu berarti cerita pendek dan bisa juga bersambung. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kamu bertanya, akan Ibu tambah untuk penjelasannya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita tambah soalnya. Silakan mau bertanya. Bu, cerpen itu fakta atau mitos? Ya, cerpen fakta atau mitos? Kira-kira, ya, cerpen itu ada yang fakta maupun mitos. Cerpen fakta itu yang benar-benar terjadi, di mana bisa dilakukan oleh seseorang. Misalkan nih, Ibu membuat suatu cerita tentang diri Ibu, menceritakan riwayat Ibu dari Ibu kecil, misal dari sekolah SD-nya, SMP, SMA, dan Ibu membuat suatu cerpen memang real, memang terjadi, Ibu lakukan, kejadian Ibu sendiri yang mengalami, ada bukti-bukti nyatanya, terus benar-benar ada lokasi di mana terjadinya. Jadi kita buat suatu cerpen fakta, memang benar-benar terjadi. Sementara kalau cerpen mitos itu hanya legenda yang bisa diceritakan dan tidak bisa dibuktikan kenyataannya. Contohnya kayak cerpen-cerpen legenda. Legenda apa yang kamu ingin dengar? Misalkan asal muasal suatu daerah. Ada. Kalau suatu daerah kita berarti bisa tanya nih, dan kalau kesimpulan dari cerita tadi, kalau kita tanya mana bukti nyatanya, atau ada nggak sih
kira-kira membuktikan dia benar-benar terjadi atau tidak. Semakin kita makin bertanya, namanya mitos itu, semakin kita percaya dia akan ada, kalau tidak ya juga tidak ada. Jadi kefaktaannya tidak ada, hanya menjadi suatu cerita saja. Itu kalau dalam fakta maupun mitosnya lagi. Ada lagi? Oh, contohnya, contoh cerpen faktanya. Kalau contoh fakta, kayak contohnya kita buat biografi seseorang, menceritakan dia masa kecilnya sampai dia dewasa. Misalkan nih, ibu menceritakan tentang diri ibu. Faktanya pada saat saya kecil, saya sekolah di sekolahan apa, jadi saya ceritakan nih dari awal hingga akhir sampai ibu bisa mengajar saat ini, dan itu beraturan. Ada tokohnya, ibu sebagai tokohnya, temanya apa, saya temanya mengambil tentang asal muasal dari ibu dari kecil sampai ibu dewasa, dimana ada juga nanti biar orang lebih tertarik melihat cerita kita secara faktanya. Di situ kita menggunakan gaya bahasa, ya. Apa itu gaya bahasa? Kita menggunakan kata-kata supaya orang lebih tertarik lagi membacanya. Jadi tidak monoton itu saja. Kalau kita buat mau bicara, kalau secara langsung nih kita mau bilang orang itu baik sekali atau orang itu cantik sekali, itu kan terlalu cepat untuk langsung to the point saja kita ucapkan. Tapi kalau kita menggunakan gaya bahasa di mana kata-katanya wajahnya bak rembulan, nah, hanya menggunakan bahasa perumpamaan supaya orang tidak monoton, tidak jenuh membaca ataupun mendengarkan cerita kita. Sementara si pembuatnya siapa? Saya sendiri sebagai seorang tokohnya, benar-benar saya alami. Ada juga riwayatnya, misal ibu menceritakan saya sekolah di SD mana sampai SMP, SMA, itu dalam suatu bentuk cerita. Dengan orang mendengarkan ataupun membaca cerita saya secara singkat, walaupun cerpen, dia akan tahu, oh saya ini gitu loh. Itu kalau dalam segi faktanya. Tetapi kalau dalam segi mitosnya, kita ambil cerita tentang bawang putih, bawang merah. Itu aja ya. Kalau logikanya bawang putih, bawang merah itu dua bersaudara yang tidak pernah akur, ya kan? Itu cerita zaman dulunya. Sampai sekarang dalam konsep kamu bawang merah, bawang putih itu dua saudara. Ada yang membuat versinya dia saudara, namun saudara tiri makanya tidak akur, ya. Ada juga yang bilang dia saudara kandung tapi ibunya lebih sayang ke bawang putih, bawang merah. Bawang merah. Karena dia mitos dan kefaktaannya tidak bisa dipercaya, hanya sekedar cerita. Kalau sekarang nih dalam modernnya sudah banyak versinya, bawang putih, bawang merah, bahkan mereka sekarang lebih akur ada. Ada juga yang membuat ceritanya bawang putih, bawang merah itu mereka bukan saudara kandung tapi yang jahat ibunya. Ada kan begitu? Itu yang dikatakan mitos itu tidak bisa diakuratkan, memang benar-benar. Jadi kalau ditanya asalnya dari mana tuh bawang merah, bawang putih, dia tidak bisa kita jadikan panutan, hanya sekedar cerita. Dan nanti di bawah setelah kita membaca atau mendengarkan cerita itu ada hikmah yang ingin kita saring. Kalau dalam suatu pembicaraan itu kayak amanatnya tuh apa sih gitu ya. Setelah membaca, mendengarkan, ada tuh amanat, ya. Amanat itu apa? Amanat itu setelah kita membaca tuh apa-apa, poin-poin apa saja yang bisa kita ambil. Jadi kalau kamu sudah bilang tadi bawang putih lebih ke baik apa jelek? Ke lebih baik. Jadi anak baik itu yang bagaimana, anak yang kurang baik itu bagaimana. Nah, dari segi itu saja kita bisa melihat dari cerpen Adilah seperti itu. Kalau dalam segi contohnya jelas, kira-kira masih kurang jelas? Contoh yang lain ada? Ada yang bisa membantu cerita apa kira-kira dalam segi mitos? Ada? Nggak ada? Apa saja tadi faktor yang membangun cerpen? Ada dua faktor. Faktor apa? Satu, sebutkan. Faktornya, unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen itu ada dua. Satu, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Makanya sambil mendengar sambil catat, dua faktor yang membangun sebuah cerita.
di mana cerita itu akan menjadi sebuah konkretan cerita. Ya. Terus dulu, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja di dalam unsur intrinsik tadi? Ada tema. Apa tema? Tema, ya bisa dikatakan benar. Tema itu judul. Apalagi? Alur cerita, bisa. Gaya bahasa, sudut pandang. Sudut pandang itu cara si pengarang membuat cerita. Jadi dengan kamu membaca ataupun mendengarkan tadi, kita bisa tahu nih arahnya kemana ceritanya tadi. Kalau dia bilang tadi kalau suatu asal muasal suatu daerah, berarti kita tuh diajak untuk lebih memori ke belakang. Daerah ini asalnya dari mana? Terus kenapa disebut nama tersebut? Sampai kok bisa ditemukan daerah itu bagaimana? Jadi kita memang diajak untuk lebih memahami daerah tersebut. Jadi sudut pandangnya arahnya kemana ceritanya tadi. Sementara kalau unsur ekstrinsik, unsur yang dari luar, pengarangnya yang lebih mempengaruhi si pembaca, cerita tadi mau dibawa kemana. Bisa tadi yang katakan fakta, bisa juga nanti yang dikatakan mitos. Alif jelas? Jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba kalian buat suatu cerita di mana yang mitos dulu kita. Cerita mitos yang pernah kamu baca. Cerita mitos yang pernah kamu baca, kamu uraikan dulu coba. Ibu pengen tahu, ngerti enggak kamu bisa membedakan antara cerita fakta dan cerita mitos? Silakan. Ya. Enggak jelas Bu, kan asal muasal saya kan dari Sungai Semut. Saya harus buat asal muasal saya dari Sungai Semut ya Bu? Ya, kalau misalkan kita membicarakan tentang asal muasal suatu daerah nih, gitu. Biasanya nama itu tidak mempengaruhi cerita, ya. Tadi hanya orang itu pengen membuat, tadi Ibu sudah dari awal bilang adanya gaya bahasa. Gaya bahasa itu supaya orang lebih tertarik untuk membaca atau mendengarkan. Di awal kamu bilang asal muasal suatu daerah saya itu Sungai Semut nih, kamu bilang begitu. Bulan berarti sungainya banyak semutnya, kan enggak ya? Iya kan? Atau memang benar banyak semutnya? Enggak kan? Nah, kenapa bisa dikatakan dia mengambil judul itu? Tadi ada kamu bilang bahwasanya apa tema? Tema itu judul, ya. Jadi dengan dibawakannya dia membawa judul, mengangkat judul tentang asal muasal Sungai Semut atau asal muasal daerah Sungai Semut. Nah, dengan orang umum pasti penasaran. Udah bilang semutnya tadi, padahal kalau dibuat cerita nih asal muasal namanya tadi, kalau dalam sebuah cerpen itu masuk di cerpen mitos. Kalau ditanya kefaktaannya belum tentu memang benar-benar ada, tetapi hanya sebuah cerita fiktif dibangun supaya orang tertarik, tahu sedikit banyak tentang desa Sungai Semut, kayak gitu. Mungkin bisa jadi di dalam cerita tadi Sungai Semut, semut itu kan bekasnya banyak nih, bekas-bekasnya baris-baris sungainya tuh bekas semut kayak apa ya, tanpa putus. Pernah lihat orang semut suka berjalan seperti itu ya? Nah, kalau lihat dalam segi petanya saja, Sungai Semut itu dari sungai yang satu, nih, Ibu kalau perparat, dia kan perparat-parat ya nyebutnya kalau nggak salah ya, perparat-parat. Misalkan parat yang satu dengan parat yang lain itu tuh kalau dihubungkan itu nyambung, ya nyambung. Mungkin si pengarang mau menceritakan itu, mau secara tidak langsung memberitahukan bahwasanya daerah itu tuh berkesinambungan nih sungainya. Jadi dibuat cerita, ya.
Cerita dari sungai yang satu ke sungai yang lain itu berkesinambungan. Ayo dibaca cerita, mungkin dari awal sungainya, bisa jadi di sungainya lebih ke mitosnya apa, legenda apa yang pernah terjadi. Kalau nggak salah tentang buaya-buaya itu ada juga ya di Sungai Semut ya. Nah, itu cerita itu yang diangkat supaya orang lebih tertarik untuk lebih tahu. Kalaupun diceritakan, berarti tokohnya, tokoh siapa nih, orang yang paling tertua, kita cari nih, kita cari cerita-ceritanya yang memang menarik. Ada juga di situ kan adatnya pada membanyakan Bugis. Jadi nanti ceritakan daerah Bugis itu sering melakukan kegiatan apa, masuk di dalam cerita itu tadi. Jadi kamu akan tahu asal muasal dari kamu. Kita cari orang tertua yang dituakan, kita tanya dulu, tanya yang apa ya, misalnya yang menunjang kamu bisa mengambil bukti-bukti bahwasanya daerah Sungai Semut asalnya dari mana, sampai kenapa disebut namanya begitu. Nah, nanti kita tanya sama tokoh masyarakat yang dianggap tertuakan. Yang pasti yang tua, yang dituakan itu akan tahu asal muasal suatu daerah. Makanya nama daerah itu tuh dibuat seunik mungkin supaya orang tertarik. Kalau dibuat cerita menggunakan gaya bahasa supaya orang lebih menarik untuk membaca ataupun mendengarkan. Lanjut, silakan. Ada lagi? Hasil dari ceritanya, apa yang pernah kamu baca? Coba Ibu pengen dengar. Pernah membaca cerita apa sampai kamu bisa menyimpulkan kali itu adalah cerpen mitos? Ya? Cerita Malikundang. Malikundang. Dari mana itu? Kan ini ada satu Malikundang asal muasal suatu daerah juga. Malikundang. Kamu walaupun membaca secara tidak langsung tapi tahu tuh ceritanya Malikundang itu apa? Tahu? Kenapa dengar? Ataupun membaca Malikundang, apa itu ceritanya tentang Malikundang? Ya, dikutuk jadi batu. Kenapa dia dikutuk jadi batu? Mau karena durhaka. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau dalam cerita kan itu hanya mitos, ya. Tetapi ada loh nak. Itu dari mana? Dari Sumatera. Iya, batunya ada. Batunya ada. Tapi kalau ditanya itu fakta atau mitos, itu masuk ke mitos. Meskipun ada batunya. Itu ceritanya ada nak. Berpamitan kepada ibunya, dia untuk merantau supaya bisa memperbaiki perekonomian keluarga. Karena pada saat dia di desa, dia itu termasuk tergolong orang yang kekurangan dari segi makan, jaya kurang. Jadi kalau untuk makan dia harus ke laut dulu, kayak apa namanya, jadi nelayan. Hasilnya tadi baru bisa dimakan ataupun dijual, dibelikan beras, sampai dia merasa menjadi seorang anak laki-laki yang dewasa. Saya mampu nih, saya akan memperbaiki perekonomian keluarga. Akhirnya dia izin sama ibunya, karena dia hanya tinggal dengan ibunya saja. Jadi dia bilang, kalau mau ke kota untuk memperbaiki nasib, berangkatlah dia di kota. Di kota karena Malikundang tadi, dia orang yang jujur, dipercaya. Kalau sekarang itu ibaratnya dipercaya oleh toke, bos besar. Karena kalau sudah dipercaya berarti kalau sekali dipercaya terus jadinya. Dia dikasih saham, dikasih modal terus, sampai dia bisa membuat suatu, kalau sekarang ibaratnya buat perusahaan gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin dia buat dagangnya lebih besar, lebih dulunya belinya bijian, akhirnya belinya kodi dan dus-dus dan sampai ke troli-troli banyak, sampai dia kaya dan bisa mengambil hatinya si tuan bos tadi, juragan tadi. Ya, kalau dalam ceritanya yang zaman dulu seperti itu, dia bisa mengambil hatinya si anaknya bosnya atau tuannya tadi, mengikat janji dia menikah. Pada saat dia menikah, bulan madu nih, ya, bulan madu belayar, ya, dalam cerita tadi. Setelah dia berlayar, singgahnya ke desa di mana pertama kali dia tinggalkan, desanya ibunya tadi. Karena kapalnya cukup megah, otomatis warga-warga yang lihat itu kan penasaran. Terdengarlah
ke telinga ibunya bahwasanya ada juragan muda yang sedang berlabuh, yang sedang merapat di desa tadi. Kan enggak sehari tuh dia nginepnya di situ, dalam suatu ceritanya tadi. Dia merapat dan terdengar di telinga ibunya bahwa yang bersandar juragan kaya tadi adalah Malin Kundang. Dengan gopoh-gopoh sudah tua karena ditinggalnya tidak setahun 2 tahun dalam cerita tadi. Tidak disebutkan berapa tahunnya, namun dari kata-kata yang setelah ibunya keriput tergopoh-gopoh lari di pinggir tepian sungai ya, laut, jadi dibilangin di tepian pantai, dikatakan begitu, kita sudah bisa, walaupun tidak sebutkan berapa tahunnya, berarti ibu itu dari ditinggal masih muda sampai dia bisa tua, kan berarti ada jangka waktu yang cukup lama di situ. Dengan ceritanya saja kita sudah tahu kalau dia perginya cukup lama, setelah melihat anaknya sudah banyak perubahnya, sudah gagah perkasa dengan didampingi seorang wanita cantik, putri, dia bilang, itu Malin anakku. Dia teriak dalam kata-katanya, bahasanya dia, nah ibu kalau membaca cerita itu hanya berhalusinasi sambil membaca, sambil berpikir, oh ibunya berteriak, kata-katanya begitu ya, menteriakkan Malin, Malin, katanya, Malin anakku. Pada saat menoleh itu Malinnya sudah dalam hati ada berbisik bahwasanya itu adalah ibuku, tetapi dia malu dengan istrinya atau permaisuri sebelahnya tadi, kalau dia punya ibu yang tua renta dan jelek. Jadi pada saat mendekat, ibunya tergopoh-gopoh pengen meluk dia bilang, kamu bukan ibuku, kata dia begitu. Ada percakapan menyatakan penolakan dia bukan ibunya, sampai di situ ada adegan yang meskipun tidak secara langsung, kalau kamu lihat videonya ada video cuplikan yang menyerupai atau mewakili kejadian adegan itu ada kalau kamu pengen lihat. Tetapi kalau dalam suatu ceritanya saja, itu dalam pembacaan saja kita sudah bisa memahami bagaimana ibunya begitu merindukan anaknya, pengen dipeluk dan sebagainya. Itu Pak Gusti tolong matikan itu Kak. Maaf. Setelah itu dia menolak untuk dipeluk kerinduannya ibu tadi. Nah, ibunya sudah tersungkur di pasir, kata-katanya di situ penolakan bahwasanya dia bukan ibuku. Nah, dia naik, mulai sumpah serapah kalau dalam bahasa ibu. Tahu sumpah serapah? Ada ucapan yang disampaikan, tetapi kayak sakit hatinya seorang ibu, gitu ya. Katanya kalau kurang lebih, meskipun kalau dia tidak mengakui saya seorang ibunya, saya yang mengandung dan melahirkan dia, hari ini saya nyatakan sakit hatinya saya, dia tidak mengakui dan saya kutuk dia menjadi batu. Katanya. Makanya kalau di dalam ada amanat yang tadi, kalau setelah membaca suatu cerpen itu kita harus ada kesimpulan yang bisa ditarik itu dalam bentuk amanat. Ya, amanatnya apa? Setelah membaca tadi, di situ akhirnya Malin Kundang semua yang ada bahkan sampai istrinya tadi juga menjadi batu, ya, jadi batu. Dan di situ dia melakukan penyesalan pun ada ya, batunya ada menangis katanya begitu. Batunya menangis, ibunya tidak lagi bisa menarik kutukan yang dia sampaikan tadi, itu saking sakit hatinya seorang ibu. Makanya kalau membaca cerpen itu ada kesimpulan yang disampaikan. Amanatnya apa? Amanatnya sebagai seorang anak itu kita harus berbakti. Baik, buruk, jelek, miskinnya seorang orang tua, kalau memang dia orang tuamu, dia yang melahirkan apalagi membesarkanmu, banyak jasanya di situ Nah, di situ kamu tetap harus mengakui itu adalah ibunya. Tidak ada seorang ibu itu yang pengennya anaknya jelek, atau tidak ada seorang ibu itu anaknya mengalami hal buruk. Semuanya pengennya yang baik-baik untuk anak. Gitu. Itu kalau cerita dari Malin Kundang ada itunya, dan juga itu bisa dikatakan mitos. Ada lagi? Tidak ada?
Atau ada lagi yang bilang, saya pernah membaca cerita ini, terus bisa dikatakan itu fakta atau mitos. Silakan. Bisa paham? Bisa dipahami? Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi sebelum kita adukan tugas, kita ulang lagi. Apa-apa saja tadi yang membangun. Tutup bukunya, tutup bukunya, tutup bukunya. Tidak ada yang boleh melihat catatannya. Apa cerpen? Cerita pendek. Oke. Terus unsur-unsur yang membangun cerpen ada berapa? 2. Tidak ada yang boleh megang buku ya. Tutup bukunya. Apa saja itu? Terus? X? Tema. Terus? Gaya? Iya. Lanjut, apa lagi? Setelah kita membaca, kita dapatkan apa? Manfaat amanatnya. Lanjut. Yang kedua apa? Ekstrin. Unsur apa itu nyebutnya? Unsur dari luar. Apa-apa saja? Ini nggak paham yang kedua kayaknya. Unsur ekstrinsik itu yang membangun dari luar. Berupa? Yang membangun cerita dari luar. Apa? Latar belakang si pengarang. Latar belakang si pengarang atau si pembuatnya tadi. Itu akan mempengaruhi hasil dari cerita, mau dibawa mana alur ceritanya, dia akan mempengaruhi hasil dari cerita yang dia buat tadi. Jelas ya? Nah, untuk kedepannya, untuk pertemuan berikutnya, PR-nya kamu membaca atau membuat cerpen asal muasal suatu daerah. Jelas ya? Ya, asal muasal suatu daerah. Daerah mana saja kamu buat dalam bentuk cerita dulu, nanti maju ke depan satu-satu di pertemuan berikutnya. Kamu ceritakan kembali seperti Ibu menceritakan cerita tadi. Ibu menceritakan tentang Malin Kundang, dia ceritanya bagaimana. Jadi kamu di depan selain memahami asal muasal suatu daerah, kamu juga belajar untuk menyampaikan hasil dari PR kamu dalam bentuk cerpen. Jelas? Jelas ya? Cukup sekian dulu materi kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.